Yang mana orang intelijen di sini? Nggak ada yang bisa tahu. Ini clandestine, bermain belakang. Ini lagi begini, tahu-tahu ini bus ini juga kurang ajar ini. Ini udah siap nembak nih. Ini clandestine. Sadap telepon. Nah ingat ini kan. Ini Pak Harto itu sampai Pak Harto, Pak SBY marahnya bukan main. Gara-gara disadap teleponnya oleh Australia. Ada tetangga tukang intip. Ya salah siapa? Ya nenek moyang kita, hati-hati dinding bertelinga. Jadi bukan salah yang nyadap. Mengapa kita tersadap? Nah itu. Kita sudah tahu sadap telepon pasti ada. Makanya hati-hati. Nah ini contoh. Get me the Australian Prime Minister. Speaking, this call may be recorded for quality and training purposes. Nah, ini kan kurang ajar. Ini coba lihat. Ini mencegah dini dari nyamuk sebenarnya apa yang dia lakukan? Ini. Nyamuk ini dibunuh kan? Ini yang terjadi Munir, Lady Di. Ini. Jadi ini coba saya bagaimana mau ngajar ini kepada kontras. Bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari cegah dini. Nah ini. Supaya nyamuk nggak gigit, kita matikan aja dia. Supaya nggak berkembang, dimatikan. Nah ini. Inilah pekerja intelijen itu. Nah itu. Tapi ya jangan sampai ketahuan bahwa ini membunuh ini. Kalau nyamuk nggak apa-apa. Lah kalau manusia, teis, segala macam. Nah itu. Ini dalam rangka apa? Cegah dini. Ini kan cegah dini. Padahal ini pembunuhan sebenarnya ini. Mana biasa pada hari Senin kita akan memasuki sesi kedua, tetapi hari ini agak lain. Sebelumnya kalau setiap hari Senin itu kan masalah konsultasi hukum, ya kan? Nah, konsultasi hukum kita sudah mulai geser ke hari Sabtu. Namanya kita beri judul Darkum. Darkum itu sadar hukum yang dipandu oleh Mitra Galarua, seorang hakim senior ya, yang memberikan kesadaran hukum lah. Artinya jangan sampai terlibat perkara hukum. Kalau terlibat perkara hukum, bagaimana solusinya yang terbaik ya. Nah, jadi pada hari Senin ini Pak Soleman Pontoh, yang beliau adalah ketua Yayasan Galarua Nusantara Abadi, ketua pembina ya, ketua pembina. Anggotanya itu Pak Tobing. Jadi sebagai tambahan Bapak Ibu, ada dua organisasi yang namanya Galarua. Satu bentuk yayasan, Yayasan Galarua Nusantara Abadi, di mana di sini ketua pembinanya adalah Bapak Soleman Pontoh. Anggotanya itu Pak Junius Tobing. Ketuanya itu adalah Ibu Lucy Lusoy, bendaharanya adalah Ibu Linda. Ada satu namanya perkumpulan Galarua, mempunyai badan hukum yang berbeda itu, tetapi statusnya sama-sama memiliki badan hukum. Perkumpulan dengan yayasan berbeda itu. Perkumpulan ini sifatnya operasional, tetapi dia tidak di bawah daripada Yayasan Galarua. Jadi setara dia itu. Nah, saya adalah ketua umum di Galarua, Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa, pendirinya termasuk Pak Ponto, Pak Tobing. Nah, Pak Tobing di Perkumpulan Galarua adalah pengawas. Ya, jadi di yayasan beliau adalah anggota pembina, ketuanya adalah Bapak Soleman Ponto. Bendaharanya, sekretaris adalah Ibu Linda, wakil ketua adalah Ibu Lucy Lusoy. Nah, kita sekarang sudah terbentuk di 6 DPW ya, sudah terbentuk 6 DPW Pak, dan 1 DPD. Nah, kita kejar ini sampai nanti akhir 2027 semua DPW sudah ada di setiap provinsi, di 75% kabupaten kota sudah ada, dan di 50% kecamatan itu ada. Itu target kita ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa juga terlibat di dalamnya. Yang tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah kita ini kan ikut membela negara. Bentuknya bagaimana membela negara itu? Kan tidak harus angkat senjata.
membela negara itu tidak harus angkat senjata, tidak harus ikut bertempur ya. Karena negara itu terdiri daripada rakyat, wilayah, ada hukumnya, dan ada pengakuan internasional. Jadi kita bergerak di tiga ini, wilayah, rakyat, dan hukumnya. Itu juga bela negara itu. Termasuk misalnya diskriminasi, itu bela negara itu ya. Begitu gambaran singkat tentang Galarua Bapak Ibu, supaya tidak ada kebingungan ataupun rancu. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Soleman Ponto. Jadi kita atur begini Bapak Ibu ya, 30 menit pertama Pak Soleman Ponto akan memaparkan materi yang disampaikan kepada kita. Nanti kita jeda sebentar, karena beliau ini juga adalah seniman ini. Seniman, pemain musik, pemain saksofon, pengarang lagu. Lagunya bagus itu, Sangihe Banuaku. Aduh, kalau kita dengar itu terenyuh hati kita ya. Apalagi Sangihe ini sekarang terancam untuk ditenggelamkan gitu. Demi Pulus terancam ini Sangihe akan ditenggelamkan. Ngeri. Ini bukan omong kosong, nanti Pak Soleman Ponto bisa cerita. Nah, kemudian kita jeda sebentar, kemudian disusul dengan tanya jawab. Tanya jawab. Nah, kalau ada materi tambahan dari Pak Soleman Ponto bisa ditambah. Kita rencanakan Zoom kita ini selesai pukul 23 karena kita butuh istirahat. Sekarang cuaca di dunia ini kurang bagus, panas. Gampang orang sakit, ya kalau kurang istirahat pasti sakit lah. Jadi kita rencanakan jam 23 selesai. Itulah sebabnya kita mulai jam 20. Baik, saya Santia Mercy Haloho menyampaikan memberikan waktu kepada Pak Soleman Ponto. Nah, tambahan Bapak Ibu, saya minta tolong nanti Pak Frans Lisi sebagai moderator ya. Saya sebagai host. Pak Frans Lisi. Siap Pak, siap. Nah, makasih banyak Pak Frans Lisi. Ini kalau Frans Lisi dengan Pak Soleman Ponto subaku dapa ini. Kalau di akhir video beliau itu mengatakan baku dapa, sampai baku dapa. Ini sudah baku dapa. Baik Pak Soleman Ponto, silakan Pak Soleman Ponto. Terima kasih Pak Santiamer. Saya share screen ya. Ya. Biar ada pertanggungjawaban. Kalau nggak share screen nanti bisa kemana-mana. Pak, bagus itu, bagus. Oke. Setuju. Nah, ini barang lama saya kembalikan lagi. Oh, 2017 ya? Iya. Jadi abadi nih begini. Oke, selamat malam Pak Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini. Ini tentunya kata intelijen ini sudah bukan asing lagi di kuping. Tapi intelijen ini ya susah-susah gampang. Sekarang saking pentingnya intelijen itu sudah dinaikkan tingkatnya belajar intelijen sampai S2 apa S3, S2. Itu intelijen. Nah, tapi apakah seperti itu? Kalau saya sih intelijen itu gampang-gampang aja kok. Kalau susah-susah nanti malah nggak masuk di kepala. Dulu saya pernah bawakan intelijen dari cerita Alkitab. Sekarang, ini seperti apa ini intelijen ini? Ini prinsip-prinsip dasar ya. Nah, nanti dari sini akan bisa banyak pertanyaan. Saya mulai. Nah, ini kalau pertanyaan saya, apa yang dilakukan orang ini? Sedang mendengarkan atau sedang melihat sesuatu? Ada yang nggak bisa jawab enggak ini? Lagi apa ini orang dua ini? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Ini lagi, apa yang sedang dilihat orang ini? Bisa enggak ada yang kasih tahu dia sedang lihat apa? Pak Santiamer? Sedang melihat Apa? di mungkin pesawat ya, atau di balik pohon sana entah ada apa gitu kira-kira. Kok ada bergerak-gerak pohonnya. Ya. Sedang mengamati lah. Ya. Saya lanjut. Jadi, mana ini anunya lagi kok hilang?
Gimana anunya? Nah, kalau ini ada yang tahu enggak? Apa yang dipikirkan oleh ini? Terus apa yang dia akan lakukan kira-kira? Ini yang dipikirkan bagaimana bayar tagihan besok ini. Lah itu terus mau ngapain dia itu di sebelah lagi Nah, ngelamun? iya, lagi cari akal bagaimana supaya besok dapat keping. Kalau nggak dikasih ya. Iyo, sudah mah itu dikasih belakang sudah. Ini keping dulu yang Nah, penting. nah, jadi dari itu semua, itu jawabannya cuma ini. Nobody knows. Nobody knows. Nggak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan kan. Nah, itu. Jadi nobody knows dari sekian banyak itu. Nah, dari sini kita lihat. Nah, ini ada presiden di bawah kepala BIN. Ini ada panglima, ini ada kepala BAIS. Ini ada polisi, ada Intelpam. Ini ada Kejagung, Jam Intel. Apa para pejabat ini mikir ini? Yang mereka lihat, mereka dengar itu apa? Ya, segala sesuatu yang menyangkut apa namanya ini, yang mengancam negara, peluang, gangguan, Oke. hambatan, tantangan, apa saja gitu. Nah, padahal jawabannya ini Nobody juga. knows. Siapa yang tahu? Berarti Bu Linda yang betul itu, Wonder Tidak ada Woman. yang tahu. Ya kan? Jadi kalau ada orang bilang presiden, itu sok tahu semua. Tidak ada yang tahu. Nah, kenapa? Nah, kalau kita bicara intelijen itu fungsi komando apa? Tugas intelijen itu mendukung tugas komandonya. Apa? Ini contohnya. Nah, ini Panglima TNI, ini ada saya dulu di sini, saya pernah di sini. Tugas saya hanya mendukung tugasnya dia. Saya ke dia, ke Panglima. Ini Panglima karena banyak urusannya, dia punya asisten, namanya asisten intelijen. Kepala Staf Angkatan Darat, itu di bawahnya ada Pusat Intelijen Angkatan Darat. Dia punya. Kenapa ada asisten? Karena Kasat ini kan banyak dia urusannya. Sehingga perlu ada pemikirnya di bidang intelijen itu asisten. Nah, ini untuk Kodam. Kasal juga begitu. Di bawah ada Kadispam. Nah, saya pernah di sini itu. Aspam. Jadi saya kalau ini laporan ke sini saya yang mikir. Baru saya suruh lagi. Ini Kasal. Ini kalau kita melihat intelijen di dalam organisasi. Nah, dari organisasi ini kita bisa lihat dari saya ini hanya ke Panglima. Lalu kalau Panglima mau ke bawah, Panglima ini garis hubungannya ya garis merah ini. Nah itu. Sedangkan intelijen itu ada di bawah, ngumpet dia. Nih. Kalau ini pemikirnya kan. Nah itu. Ini, jadi kalau mau tes orang itu coba suruh gambar intelijen dalam organisasi. Kalau dia nggak bisa gambar, ya sudah berarti dia nggak ngerti. Nah, saya lanjut. Nah, ini sama. Jadi semua sama. Dan jangan lupa, model ini sejak zaman Musa sampai hari ini tidak berubah. Sejak zaman Musa. Nah, mungkin saya sudah pernah kasih ya. Makanya saya bilang bahwa intelijen itu adalah profesi antik untuk orang-orang unik. Nah, kalau mau bukti itu nanti kapan kita bahas itu profesi antik. Jadi ini tidak pernah berubah dari zaman Musa sampai hari ini. Makanya dia profesi antik. Nah, yang ini kalau kita bilang ini produk intelnya. Jadi kalau saya laporan ke sini, ke kabin, ini produknya. Ini tidak bisa diketahui oleh orang lain, ini tidak dapat dianalisa. Ini laporan saya kepada Panglima juga.
Hanya ini. Ini sama. Tidak bisa ada orang lain. Kenapa? Karena laporannya satu, sifat rahasia, lalu yang dilakukan oleh bawahnya ini atas perintah dari atas. Nah, sehingga yang dianalisa orang itu adalah ini yang garis merah. Nah, bukan yang ini. Nah, bukan yang ini. Ini orang suka merasa hebat. Oh, sudah baca laporan intelijen. Bukan. Yang bisa dibaca ini. Bukan yang ini. Karena ini yang akan kerja atas perintah ini ke sini. Baru dia laporan. Jadi istilahnya ada UUK, unsur utama keterangan yang diminta dari para agen handler kepada agennya. Dan agennya hanya akan menjawab, memberikan apa yang diminta. Jadi kalau satu saat kan ada orang bilang, loh kok presiden kok dikasih kambing, nggak dikasih sapi? Oh, mintanya kambing kok. Dan mintanya kambing kan hanya orang dua ini yang tahu. Yang lain tidak akan pernah tahu. Nah itu. Inilah cara kerja intelijen. Nah ini. Dia itu tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Yang ada pun, belum tentu itu bentuknya. Ini prinsip intelijen itu. Ya ini. Kita bisa lihat ini apa ini Pak ini. Ini ada orang dengan pedangnya. Padahal yang bisa dilihat kan begini. Ini orang dan pedangnya. Dari dua ini, yang mana yang bisa diatur? Ini atau ini? Yang diatur, yang bisa diatur. Ini atau ini? Mana Pak Santiago? Pedang yang bisa diatur, Pak. Yang mana? Pedang, ini. Mana bisa suruh terbang pedang itu? Hah? Pedang kan tidak bisa disuruh terbang kalau dia sebang begini. Oh iya, berarti manusianya yang bisa diatur ya. Jadi yang bisa diatur manusianya, pedang kan tidak bisa. Kecuali kalau dia lagi begini. Memangnya pedang gerak sendiri atau pedang digerakkan oleh orang? Digerakkan oleh orang. Kalau pedang jalan sendiri itu punya orang Dayak itu kan. Jalan sendiri. Kalau ini pedang ini digerakkan oleh orang. Jadi kita harus tahu. Dia ini digerakkan oleh orang. Orang ini menggerakkan ini. Sama dengan intelijen. Ini orangnya, ini alatnya. Nah itu. Jadi ada semua, ini punya intelijen semua. Jadi dia ini hanya bisa menggerakkan, Panglima hanya bisa menggerakkan ini. Panglima tidak bisa menggerakkan ini. Jaksa tidak bisa menggerakkan ini. Karena pedangnya Panglima ya ini. Presiden juga siapa? Kebin. Nah, tapi orang-orang intel ini, mereka bisa berkoordinasi. Nah ini. Koordinasi, sifat informal membahas kasus. Misalkan sekarang, dia berkoordinasi bicara apa? Oh, bicara Papua mau diapain? Koordinasi dia. Nah, setelah koordinasi hasilnya dilaporkan ke masing-masing pemegang pedang tadi itu. Jadi kalau udah bilang intelnya banyak, ya memang banyak, sebanyak ini. Kok intel itu enggak jadikan satu? Bagaimana mau jadi satu? Oh, ini pedangnya ini pedangnya ini pedangnya ini. Bagaimana mau jadi satu? Kalau dia dijadikan satu, ini nggak punya senjata dong, ini nggak punya. Nah itu filosofi dasar itu. Jadi kalau dibilang intelijen banyak, ya pasti banyak. Sebanyak orang memegang senjatanya sendiri-sendiri. Masing-masing, nah itu tadi, intelijen fungsi komando. Ini untuk mendukung tugas Panglima TNI. Tugasnya dari mana? Bisa dilihat di Undang-Undang TNI. Panglima melaksanakan tugas TNI, Bais mendukung tugas ini. Nah, sedangkan Badan Intelijen Kepolisian itu mendukung tugas Kapolri. Tugas Kapolri apa? Ada di Undang-Undang Polri. Intel Kejaksaan juga sama, menjalankan tugas jaksa. Undang-Undang Kejaksaan. Menhan, Strahan. Jadi tugas para intelijen ini mendukung bosnya sendiri-sendiri. Jadi jangan dipikir ini silang-saling. Enggak.
Nah, itu ya. Itu prinsip-prinsip dasar. Oh, ini anu saja ini. Ini pakai perpres, ini perpam, jadi sama. Nah, sekarang kita lihat kata intelijen. Kata intelijen itu ada artinya apa? Dia bisa berarti organisasi, dia bisa kegiatan, dia bisa pengetahuan. Dari pengguna intelijen bisa intelijen strategis atau taktis. Intelijen taktis ini ada tempur, intelijen maritim, udara. Fungsinya apa? Lead Pamgal, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bilang intelijen, ini sudah 3 ditambah sekian banyak. Bisa membingungkan kan? Apa contohnya? Nah ini, intelijen sebagai pengetahuan. Ini ya, intelijen artinya pengetahuan. Ini, ketika kita bikin laporan, ketika informasi, itu intel sebagai pengetahuan. Lalu intel sebagai organisasi. Ini ada BAIS TNI, ada BIN, Intel Bea Cukai, BIK, Strahan. Ini intelijen sebagai organisasi. Lalu ada Intel ini kegiatan apa? Ada operasi intelijen, ada kegiatan intelijen, ada pengamatan. Nah, itu. Lalu penggunaan. Penggunaan intelijen itu ada intelijen strategis, ada intelijen taktis. Intelijen strategis itu untuk keputusan strategis, intelijen taktis untuk keputusan taktis. Nah, ini hasil dari intelijen itu, dia selalu hanya berupa indication and warning. Hanya indikasi, misalkan kita lagi diam-diam, tiba-tiba bunyi, ngoeng, ngoeng, ngoeng. Langsung kita bilang, hati-hati, ada nyamuk yang akan menyerang. Kenapa? Itu indikasinya bunyi suara, ngiung, ngiung. Nah, itu indikasi ada nyamuk yang akan datang. Kita warningkan, hati-hati, ada nyamuk mau datang. Nah, itu. Jadi selalu intelijen itu, dia memberi indikasi, lalu warning, pasti ada. Kalau tidak ada indikasi dan warning, ya bukan intelijen. Nah, mengapa intelijen itu rahasia? Karena dia hanya bermain-main di indikasi, belum tentu benar. Dari indikasi warning. Nah, itu. Jadi ini yang harus hati-hati. Apa bedanya dengan yang laporan biasa? Laporan biasa itu jelas, penegakan hukum misalnya. Penegakan hukum faktinya jelas. Tapi kalau intelijen tidak, dia hanya main-main di indikasi. Ada indikasi ini, ada indikasi ngoing, ngoing, ngoing. Belum tentu nyamuk kan, bisa aja jangkrik. Tiap orang beda. Tapi dengan adanya indikasi itu, dia sudah bisa bilang hati-hati, ada serangan datang. Ada warning. Itu intelijen. Sumber informasi. Nah, sumber informasi ada dari terbuka, ada dari tertutup. Apa terbuka? Nah, ini sumber terbuka ini banyak. Dari baca koran, nonton TV, internet, dengar radio, konferensi. Ini sumber-sumber terbuka semua. Nah, lalu dari sumber tertutup. Nah, untuk sumber tertutup ini harus mendapatkan dengan penyusupan, clandestine, sadap telepon, pencurian dokumen, penculikan personil penting, penyanderaan, interogasi. Nah, jadi kalau memang sumber itu tertutup, susah dapatnya. Kalau terbuka kan gampang dapatnya. Tapi saking banyaknya, kita harus memilih. Sekarang kalau kita masuk misalkan di internet saja. Begitu kita masuk di internet, kita masuk di Google, semua berita itu ada. Tapi kita harus milih, kita cari. Tapi kalau sumbernya sangat tertutup, maka kita harus lakukan ini.
penyusupan, clandestine, kita sadap teleponnya, ini pekerjaanku dulu. Curi dokumen, kalau perlu culik personilnya. Penyanderaan, interogasi, nah itu kalau sumber-sumber tertutup. Nah, supaya dari sumber terbuka ini kita harus tahu itu siapa, apa, di mana, dan bila mana. Ini harus terpenuhi. Jadi misalkan Galarua hari ini sedang, ini bila mana, di YouTube sedang berbicara tentang pengenalan intelijen. Nah itu apa? Pengenalan intelijen. Siapa? Galarua. Di mana? Di YouTube. Kapan hari ini? Lengkap. Jadi harus lengkap ini ya. Kalau kita membuat suatu laporan. Nah ini kalau sumber tertutup. Jadi ada A1, A2, penilaian benar, A1 itu benar. Kenapa? Dikonfirmasi oleh yang lain. Jadi hanya agen yang lain. Nah ini. Apa sih tugas intelijen? Dia mendeteksi dini, sekalian mencegah dini ancaman atau serangan yang akan datang. Dia bisa hanya deteksi, tapi dia bisa mencegah juga secara dini. Nah, contohnya, dia harus mendeteksi apa? Ancaman. Apa itu ancaman? Nah ini. Apa ini ancaman? Ini mengancam dia ini kan. Orang dua ini terancam apa? Ininya nanti masuk ke sini. Nah ini ancaman ini orang ini. Kita harus tahu. Nah, dua kapal ini, kapal ke sini ini ancaman buat kapal selam. Tetapi kapal niaga ini terancam oleh kapal selam. Bisa ditorpedo dia. Tapi kapal selam bisa diancam oleh kapal ini. Bisa digilas dia. Nah itu, kita harus samakan apa itu ancaman. Nah, ini adalah ancaman terhadap dia. Dia ini sudah terancam. Wah, bahaya ini. Nah, ini ancaman ini. Sudah akan terjadi. Jadi harus ada penyamaan. Ini orang ini diancam oleh singa ini. Singa ini ancaman bagi orang ini. Ah, ini sudah terancam digigit oleh beruang ini orang. Nah, itu ancaman. Sekarang deteksi dini. Apa deteksi dini? Nah, ini dia. An honest enemy is always better than a friend who lie. Pay less attention to what people say and more attention to what they do. Their action will show the truth. Nah, ini prinsip intelijen. Jadi an honest enemy itu always better than friend who lies. Jadi betapa tingginya pembohong itu bagi intelijen itu betul-betul tidak dipercaya. Makanya dia bilang an honest enemy is always better than friend who lie. Kalau friends sudah lie, kalau di intelijen itu berlaku sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali aja dia itu tercatat. Dan ketika kita mau memberi tugas, itu sudah tidak bisa lagi. Kalau kita lihat ketika Musa mengirim 12 pengintai, berapa orang yang dipenggal? Dari 12. 10 dipenggal. 2 yang tinggal. Harun salah satunya. Kenapa dipenggal? Karena 10 orang itu lies. Mereka bohong. Dari mana dia bohong? Musa perintahkan, coba kamu lihat apakah Kanaan itu subur. Kalau subur, nah, buktinya apa? Kamu bawa itu buah-buahan. 2 orang ini pulang subur, bawa buah-buahan. Tapi 10 orang bilang, oh jangan diserang itu Kanaan. Di sana banyak orang-orang besar. Tunda serangan. Padahal perintahnya apa tadi? Perintahnya coba lihat Kanaan itu subur atau tidak. Kalau subur, bawa buah-buah. 2 orang ini bawa dia. Dia bawa buah. Oh iya, subur. Tapi yang 10 bilang, oh di sana banyak orang besar. Jangan diserang Kanaan itu.
Mau saya tahu ini bohong ini orang. Nggak disuruh kok dia laporan itu, pasti bohong. Penggal 10. Itu betapa an honest enemy always better than a friend who lie. Pay less attention to what people say. Apa yang dia ngomong, nggak usah didengar. Tapi more attention what they do. Apa yang dia buat. The action will show you the truth. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak akan pernah bohong. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, ini intelijen ini. Every step you make, every move you make, I'll watching you. Itu. Every step you make, every move you make, I will watching you. Itu prinsip. Intelijen selalu seperti itu. Ini beberapa cara deteksi. Early. Early detection. Jadi secara awal sudah deteksi. Nah ini dapat didetek, dikasih alarm atau disimpan. Nah ini sama begini nih prinsipnya. Dapat, begitu dilihat ini friend or view, didetek, capture, detect, disimpan, atau lalu dibuat indikasi warning. Nah, warning. Ini dilihat kan ada ini, di deteksi ini apa yang dilihat. Nah, begitu dia lihat, dia warningkan, indikasi apa. Nah, ini. Nah, ini pekerjaan intelijen secara keseluruhan, deteksi dini dan cegah. Pertama ini dia cari ancaman ke pengumpulan informasi. Lewat internet, lewat mana ini. Dilihat. Setelah ancaman ini terkumpul, dia tahu, dikirimlah. Seret, dikumpul dia di database. Terserah lewat apa aja nih, pokoknya komunikasi. Ini saya bikin komunikasi satelit, internet, database, terkumpul. Setelah database ini terkumpul, dikirimlah ke agen handlernya. Nah, sama agen handler ini bisa dua. Begitu dia tahu, dia sampaikan ke atasnya tadi, ke bosnya itu, atau dia serang. Dia sendiri yang mencegah dini. Nah ini, setelah deteksi dini, dia bisa mencegah sendiri. Dengan apa? Laksanakan sabotase. Jadi pekerjaan intelijen itu sabotase pasti. Ini attack. Jadi kalau dia mau mencegah, dia sabotase. Tapi kalau dia tidak mensabot, dia laporan aja ke atasnya. Ini ada begini-begini. Tergantung atas. Apakah serangannya itu akan dilakukan, kayak Pak Tobing yang melakukan, atau saya sendiri yang lakukan. Kalau Pak Tobing, infanteri yang lakukan, pasti langsung dengan senjata dia tembak-tembakan. Tapi kalau intelijen yang lakukan dengan sabotase. Nah ini secara lengkap pekerjaannya. Mengumpul informasi, disimpan di database, baru apa yang dia minta ini dikasih. Dari sini apakah diserang tergantung bosnya di atas. Nah itu. Jadi kalau ini manusia human intelligence, ini kalau alat signal intelligence, human, jadi manusia dia cari. Ini signal pakai alat. Nah, dua ini. Sekarang cyber. Nah, di sini dia posisinya. Ujungnya kan dikumpulin, dianalisa. Ancaman bukan. Kalau hancurkan, sabotase. Nah, itu. Nah, ini deteksi dini tadi sumber terbuka, tertutup. Nah, ini sumber terbuka dari mana-mana itu. Nah, ini aja masih cari info dia. Nah, nonton TV, ini sumber terbuka ini, internet. Nah, ini mendengar lebih baik daripada menonton. Ayo dengar radio. Ini sumber-sumber terbuka. Konferensi, penempatan dalam tugas. Nah, itu tadi. Nah, kalau intelijen strategis lain. Ini
Intelijen strategis adalah pengetahuan kemampuan, kelemahan atau kerawanan dan cara bertindak suatu negara. Jadi intelijen strategis itu melihat satu negara. Ini motonya. Nothing pertaining to foreign human activity is outside of my interest. Jadi nothing pretend. Semua foreign human activity itu my interest. Selalu kita lihat. Nah ini kerjaan saya nih banyak di sini. Jadi dia untuk mendapatkan kemampuan, kerawanan, dan kemungkinan cara bertindak satu negara. Itu intelijen strategis. Nah, ada berapa yang dicari sama dia? Ini ada 9. Ada 9, dia harus lihat bagaimana geografinya, sejarah, politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan. Dari 9 ini dikumpulkan dalam satu buku namanya Area Study, dianalisis menjadi kemampuan, kelemahan, dan kemungkinan cara bertindak. Inilah ancaman agresi untuk wilayah kita, untuk Indonesia. Jadi ini ada 9 ini. Coba banyak kan? Supaya kita akan tahu, misalkan apa kemampuan Malaysia, bagaimana kelemahannya di mana, dia bertindaknya seperti apa. Jadi 9 ini harus dianalisa. Nanti dari situ itulah ancaman agresi untuk Indonesia. Nah, ini yang tadi 9 komponen dianalisa, jadi keluarlah 3 ini. Jadi K3 ini selalu dari luar negeri yang ditujukan kepada Indonesia. Nah ini. Dari luar. Jadi kita harus lihat dari luar itu negara-negara sekian banyak ke Indonesia. Nah ini contoh. Ares tadi Malaysia. Nah ini. Jadi aku di sini Indonesia ini, kita punya Ares tadi Singapura, Prancis, Jerman, punya semua nih. Nah ini. Malah Belanda. Nah ini Belanda ini aku yang buat ini. Jadi kalau atasnya pertahanan dia 1 tahun, 3 tahun 2 kali buat, baru datang dan mau pulang. Seperti apa? Jadi sekian banyak ini. Kalau di Bais, ini semua aku baca semua ini. Waktu aku di Belanda, aku buatin. Nah itu. Nah ini link setelah enggak usah. Nah ini link setelah ini, oh ini ancaman ini. Jadi ini ancaman yang pernah saya buat bahwa ancaman itu ada ancaman militer dan non militer. Non militer ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah ini sudah saya bikin kan. Kementerian Agama ini berhadapan ancamannya apa yang harus diatasi oleh Kementerian Agama? Intoleransi. Kementerian Dalam Negeri di bidang politik, demokrasi. ESDM, bagaimana energi. Kependudukan itu penduduk. Ini ancaman. Bisa bayangkan coba banyak sekali ini ancaman. Nah, ancaman ini sangat tergantung kepada semua lembaga kementerian itu adalah ancaman non-militer. Nah, itu. Nanti kita bicara kapan nanti tentang bela negara ya, ancaman terhadap Indonesia. Tapi sebagai intelijen saya harus buat itu. Tuh, sekian banyak ini. Konflik bersenjata ya. Interstrat ini untuk merumuskan kekuatan pertahanan yang tepat, politik luar negeri, operasi militer di masa perang, dan hubungan antar bangsa. Pengumpul, nah ini 2 besar, ATAN, misi luar negeri, kita selalu kasih tahu mereka, coba cari ini ya. Ya dari sumber terbuka semua, kalau strategis sumber terbuka. Ya ini dengan penelitian, survei, nah ini sumber data terbuka kalau strategis. Nah ini apa contohnya? Kalau geografi, permukaan bumi, lapisan gas, lokasi, bentuk, ukuran luas, topografi. Nah ini banyak harus ditulis itu Pak.
sejarah politik, militer, ekonomi, transportasi, semua bentuk pengangkutan, darat, laut, udara, jenis barang yang diangkut, apa saja, sistem komunikasi, hubungan dengan kawat radio, baru alat mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sosial, apa saja. Sosial, kebiasaan, tabiat, adat istiadat, penduduk, kesejahteraan, kesehatan. Baru yang mempengaruhi sistem pemerintahan, perekonomian, apa yang mempengaruhi kekuatan angkatan bersenjata, agama. Wah ini banyak. Politik, struktur pemerintahan, golongan parpol. Bagaimana politik mempengaruhi militer, ekonomi, pendapat umum. Nah, ekonominya, pertanian, perindustrian, perdagangan, bahan strategis. Ini kita tulis semua. Detail. Ilmu pengetahuan murni, terapan. Ilmu pengetahuan yang mempengaruhi persenjataan. Nah, ini. Angkatan bersenjatanya, bagaimana mekanisme pengambil keputusan, organisasi prosedur, bagaimana komando kendali dan informasinya, core strukturnya seperti apa, personil terlatih, disiplin, mental, moral. Nah, ini harus kita tahu semua. Nah, ada biografi. Jadi biografi ini orang penting terkemuka diperkirakan akan pegang peranan penting, baik formal maupun informal. Nah ini, ada orang penentu kebijakan atau key position, atau oposisi, pressure group yang satu saat mungkin berkuasa. Nah, itu kita sudah tulis. Riwayat pendidikan, pekerjaan, nah ini, sikap, hobi, perubahan individu yang pegang pemerintahan, yang dikebatkan oleh politik nasional, nah itu di 9. Sedangkan kalau intelijen taktis, nah ini motonya ini kalau intelijen taktis, berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Ini intelijen taktis. Nah, ini kita bisa lihat prinsip ini ada waktu Daud memerintah, waktu Daud ketika dia bilang, Raja Daud, saya akan senang apabila saya bisa meminum air dari sumur yang berada di depan benteng Yerusalem itu. Padahal luar Yerusalem waktu itu diduduki oleh musuh. Lalu 3 orang intelnya pergi menyeludup dan ambil itu air itu. Tapi Daud tidak meminum airnya karena dia bilang ini adalah darah dari 3 orang itu. Yaitu karena selalu bertugas itu dianggap mati. Nanti kalau mau bicara itu kita bahas next time. Jadi bisa bayangkan Pak ini. Berangkat tugas dianggap mati, hilang dicari, tidak dicari. Berhasil nggak dipuji. Jadi kita tidak punya hak untuk dipuji. Gagal itu akan dicaci maki. Nah ini, dia akan hanya 3. Musuh, medan, cuaca. Musuh itu apa aja? Kekuatan, komposisi, alat pertahanan, susunan bertempur musuh, dituskasi. Medan. Nah bagaimana medannya? Observasi, rintangan, jalan pendekat, suhu. Nah ini yang dipakai kalau di Papua. Nah bisa bayangkan kalau dia tidak tahu kekuatannya. Sekarang kekuatan KKB itu di mana? Dislokasinya di mana? Bantuannya bagaimana? Ini harus lengkap. Kalau ini tidak lengkap ya linglung. Nih, medannya bagaimana? Untuk mengobservasinya terbuka rintangannya, jalan pendekat, cuacanya, suhu panas, dingin, angin. Kalau sungai endapan, nah ini harus lengkap. Kalau ini tidak lengkap, ya bisa hancur di jalan. Nah ini intelijen taktis ini. Nah ini kalau saya bikin rumus, kemampuan itu adalah daya tembak dikali daya gerak. Kalau satu ini 0, ya kemampuan jadi 0. Jadi saya cuma lihat kemampuan ini, udahlah daya tembak kita hilangkan, atau daya geraknya. Biar hebat siapapun Pak Santiamer, tapi kalau nggak bisa lari kan nggak percuma juga.
biar bisa lari, tapi kalau nggak bisa nembak juga percuma kan. Nah, atau kemampuan ini tergantung lagi dari teknologi, training, dan taktik. Salah satu nol, nol. Ancaman itu kemampuan kali niat kali dukungan lingkungan. Salah satu dari tiga ini nol, ya nol. Jadi misalkan kemampuan, wah hebat, susah kita lawan. Contoh Singapura, kemampuannya hebat, pendukung dan lingkungannya, oh hebat. Dari mana dukungannya? FPDI, Five Power Defense Agreement. Jadi ada lima negara yang bersekutu untuk membantu Singapura kalau dia bertempur. Jadi supaya Singapura tidak jadi ancaman, kita hilangkan niatnya ini. Gimana hilangkan? Nah, itu kerjaan intelijen. Aja dia minum-minum sampai lupa dia nyerang kan. Nah, itu pekerjaan intelijen itu. Karena kita tidak bisa menghilangkan ini. Kita tidak bisa juga ini. Hanya niat. Nah ini di niat ini yang banyak pekerjaan intelijen. Di sini kita bertarung kan, untuk menghilangkan niat. Nah ini sama aja ini. Jadi kalau, nah itu Litpamgal tadi. Kalau ini Angkatan Laut, pengamanan dari mana? Musuh akan melaksanakan infiltrasi sabotase. Nah, lawannya kita tahan sini. Kalau Angkatan Laut atau siapa aja negara mengumpulkan data, dia akan melaksanakan infiltrasi, sabotase, dan teror. Ini juga akan ditahan. Nah, itu. Ini pelaksanaannya. Jadi intel taktis itu ini dia, infiltrase, sabotase, akibatnya teror. Nah, ini kalau di laut ini. Data kalau di laut. Nah, ini perikanan. Ini khusus laut ini. Ini sumber tertutup tadi, penyusupan clandestine sadap telepon. Nah, ini contoh penyusupan. Mana dari sini orang intelijen itu? Siapa bisa tahu? Nggak ada yang bisa tahu. Ini penyusupan. Nih, yang mana orang intelijen di sini? Nggak ada yang bisa tahu. Ini clandestine, bermain belakang. Ini lagi begini, tahu-tahu ini bus ini juga kurang ajar ini. Nah itu clandestine dia diam-diam. Haha, ini begini, ini diam-diam di sini. Itu si clandestine. Nah, ini kan kacau nih. Asik-asik ternyata dua-dua ke sini. Ini udah siap nembak nih. Ini clandestine. Sadap telepon. Nah ingat ini kan. Ini Pak Harto itu sampai Pak Harto. Pak SBY marahnya bukan main. Gara-gara disadap teleponnya oleh Australia. Ada tetangga tukang intip. Ya salah siapa? Ya nenek moyang kita hati-hati dinik bertelinga. Jadi bukan salah yang nyadap. Mengapa kita tersadap? Nah itu. Kita sudah tahu sadap telepon pasti ada. Makanya hati-hati. Nah ini contoh. Get me the Australian Prime Minister. Speaking, this call may be recorded for quality and training purposes. Nah, ini kan kurang aja. Dia bilang di recorded, tapi for quality and training purposes. Ini. Tuh. Pencurian dokumen. Hati-hati nih. Interogasi. Nah, jangan sampai diinterogasi intelijen. Kalau interogasi ya kayak gini nih. Ini ada tata caranya kita. Bagaimana menginterogasi orang supaya dia ngaku. Makanya intelijen itu kalau tertangkap dia langsung bunuh diri aja lah daripada diinterogasi. Kira-kira begini sama ini nanti. Tuh. Nih. Alat-alat interogasi udah.
Ini intelijen. Ini elisitasi. Kalau elisitasi ya pancing-pancing lah gitu. Nah, ini mencegah dini dari ancaman. Seperti apa? Nah, ini. Ini coba lihat. Ini mencegah dini dari nyamuk sebenarnya apa yang dia lakukan? Ini. Nyamuk ini dibunuh kan? Ini yang terjadi Munir, Lady Di. Ini. Jadi ini coba saya bagaimana mau ngajar ini kepada kontras. Bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari cegah dini. Nah ini. Supaya nyamuk nggak gigit, kita matikan aja dia. Supaya nggak berkembang, dimatikan. Nah ini. Inilah pekerja intelijen itu. Nah itu. Tapi ya jangan sampai ketahuan bahwa ini membunuh ini. Kalau nyamuk nggak apa-apa. Lah kalau manusia, teis, segala macam. Nah itu. Ini dalam rangka apa? Cegah dini. Ini kan cegah dini. Ini. Padahal ini pembunuhan sebenarnya ini. Tuh. Nah, cegah dari infiltrasi, sabotase teror, penculikan, penyanderaan, infiltrasi. Mana yang ini sabotase. Cuma taruh kulit pisang nih orang udah kepleset. Ini penculikan. Hati-hati. Ini penculikan, kasus penculikan anak. Pembunuhan dengan racun. Itu pekerjaan intelijen semua itu. Oh, ini hubungan saja nih. Intelijen taktis mendukung strategis. Strategis untuk taktis kalau terjadi perang. Kalau belum perang dia ke sini hanya berputar. Ini perbedaan. Banyak tanya. Ini sekolah intel ini. Nah, ini bilang kalau sekolah umum SD, S1, SMA. Kalau sekolah TNI di Kelapa 1, 2, 3. Tapi kalau sekolah intelijen yang begini nih. Jadi ini judulnya pendidikan longitudinal, ini transversal. Jadi ada intel dasar, intel setelah 1, setelah 2 di saat induk. Kalau di umum aku nggak tahu. Cuma tahu ada STIN, ada pelajaran intel di sini S2 katanya. Kalau di kita hanya intel dasar, intel stratu, dan setelah 2. Ini sekolah universal apa longitudinalnya. Kalau di umum longitudinalnya kan ini SD, SMP, SM. Tuh, demikian itu. Untuk pengenalan intelijen itu seperti apa. Hanya gitu itu intelijen. Tapi pelaksanaannya menggetarkan dunia. Kalau dasar-dasar ini dipegang dengan baik, hasilnya ya kita lihat sendiri bagaimana Lady Di tidak ketemu siapa yang melaksanakan itu. Tapi kalau salah, ya kayak Polikarpus masuk penjara. Demikian Pak, yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.